Halo, sahabat Askara Channel, di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya Fredrik Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama di dalam acara Dia. Dan pada hari ini, dalam episode hari ini, kita masih akan terus meneruskan perjalanan kita yang sangat panjang, yaitu bagaimana memahami perkataan-perkataan Yesus yang diucapkan oleh Yesus sendiri 2000 tahun yang lampau. Dan pada hari ini kita sampai pada satu hal yang merupakan pengajaran Yesus, yaitu Yesus mengajarkan hal-hal penting tentang kerajaan Allah, terutama mengenai kerajaan Allah, kepada ada banyak orang yang terus mengikuti Dia. Kali ini peristiwanya terjadi di pinggir Danau Galilea. Yesus naik ke atas sebuah perahu, berdiri atau duduk mungkin di sana di atas perahu itu, dan orang-orang banyak itu, ada banyak macam orang di situ ya. Mereka tidak diketahui berapa banyak, tapi mereka berdiri di tepi pantai untuk mendengarkan Yesus. Jadi ini semacam pengajaran Yesus yang ingin disampaikan. Entah di waktu pagi, entah di waktu siang, kita tidak tahu persis. Nah, apa yang diajarkan Yesus kali ini, yaitu sekali lagi satu pelajaran tentang kerajaan Allah. Tetapi Yesus menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan. Jadi Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu sebagai satu benih yang ditaburkan. Itu sebabnya dalam Alkitab ditulis bahwa perumpamaan ini disebut sebagai perumpamaan penabur. Jadi seorang penabur menabur benih, bibit di tanah dengan harapan nanti akan tumbuh bibit ini, akan bertumbuh dan juga akhirnya pada waktunya akan berbuah. Nah, perumpamaan ini Yesus berikan atau pengajaran ini Yesus sampaikan dalam bentuk perumpamaan. Ada pada edisi atau episode yang lalu saya sudah menjelaskan tentang mengapa Yesus menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan. Terutama bagi orang-orang yang memang tidak mengerti, dan saya sudah jelaskan keadaan orang yang tidak mengerti pada episode yang lalu. Nah, kali ini kita akan fokus kepada perumpamaan ini yang akan saya bacakan secara singkat. Kemudian akan saya jelaskan tapi tidak akan seluruhnya pada episode ini. Saya akan terus menjelaskan hal ini bersambungan dalam episode berikutnya. Baik, saya bacakan dulu perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus ini kepada orang banyak tadi. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit benih itu sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini perumpamaan yang sangat pendek ya, tetapi cukup membuat orang sebenarnya bisa mengerti, karena ini satu penggambaran. Jadi Yesus mau menjelaskan tentang kerajaan Allah dari satu sisi ya. Jadi kerajaan Allah ini akan banyak dijelaskan oleh Yesus ya pada waktu itu, dan kita juga yang hidup pada masa kini perlu juga mengerti itu, tapi mungkin secara bertahap. Nah, dengan memakai perumpamaan ini tampaknya kita sudah mulai lebih mudah mengerti ya, karena ada penggambaran konkret tentang hal-hal yang memang semua orang bisa mengerti dari segi penggambaran itu. Nah, pada zaman itu 2000 tahun yang lampau di zaman Yesus ya, memang hal menanam benih itu hal yang sangat umum. Karena itu memang pertanian bangsa Israel pada waktu itu ya, mau apa lagi ya, itu
pertanian, dan orang menanam benih gandum misalnya, dan dari situlah orang mendapatkan hasil dan bisa hidup. Dan tentu saja ada banyak permasalahan yang berhubungan dengan penaburan benih ini. Jadi orang terlalu gampang untuk mengerti dari segi perumpamaan. Tetapi mengapa atau apa makna perumpamaan itu, ya, atau makna yang tersisip yang terkandung di dalam perumpamaan itu, ini yang belum tentu semua orang bisa mengerti. Apalagi tujuan Yesus ini adalah menjelaskan tentang kerajaan Allah. Nah, hari ini pada episode kali ini kita hanya melihat pada penggambaran yang pertama saja, yaitu bahwa kerajaan Allah itu seperti seseorang yang menabur benih, ya, bibit. Mungkin saja itu dianggap sebagai mungkin bibit gandum barangkali atau bibit-bibit yang lain yang ditaburkan saja begitu. Jadi ditaburkan, ya, seperti begitulah. Saya juga dulu waktu kecil pernah menabur-nabur benih itu di kebun, jadi saya masih ingat, masih mudah mengerti. Nah, sebagian itu waktu ditaburkan ada yang jatuh di pinggir jalan. Nah, ini yang akan kita lihat. Nah, kita jangan membayangkan pinggir jalan itu seperti jalan raya aspal seperti sekarang ini, ya, tidak ada pada waktu itu. Ini jalan setapak. Tapi jalan setapak yang terus yang sama, lalu lalang orang banyak. Jadi seperti sudah menjadi satu jalan yang lebih lebar, tetapi otomatis tersingkirlah batu-batu ke pinggiran-pinggiran. Jadi kalau dibilang di pinggir jalan, sudah pasti tanah itu keras. Jadi tidak mungkin tanah yang lembut. Orang tidak berjalan di pinggir jalan, tapi di tengah jalan. Jadi itu yang menjadi kebiasaan orang melewati itu, berjalan di situ. Jadi bagian pinggir itu sudah pasti tanahnya keras. Jadi benih ini jatuh di pinggir jalan yang otomatis adalah tanah yang keras. Jadi tidak bisa masuk. Lalu dikatakan di sini, burung-burung datang dan menghabiskannya. Jadi benih ini tidak bisa masuk dalam tanah. Dia ada di celah-celah batu-batu kecil barangkali di situ atau tanah yang keras itu. Jadi gampang saja burung-burung yang mencari makan, mereka datang hanya dengan paruhnya, langsung diambil saja. Dan tidak lama sudah habis karena benih itu memang tidak bisa tertanam di dalam tanah. Bagaimana dia bisa bertumbuh? Karena dia tidak bisa tertanam. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu menggambarkan hati orang atau pikiran orang yang dalam hal mengerti kerajaan sorga, ternyata mereka itu tidak bisa paham. Nah, ini sekarang kita mulai melihat. Jadi tanah yang keras di pinggir jalan itu, tanah yang benih itu tidak bisa masuk, ini memberi gambaran tentang kognisi orang atau pengertian orang yang begitu, ya, seperti ada yang menghalangi sehingga dia tidak bisa, benih itu tidak bisa masuk. Jadi kita membayangkannya begini. Mungkin yang kita bayangkan di sini adalah masalah intelligence. Jadi masalah kecerdasan manusia. Jadi kecerdasan manusia mungkin sangat lemah atau sangat kurang, sehingga pengertian-pengertian tentang kerajaan Allah yang sebenarnya sudah selama ini dijelaskan oleh Yesus, ya, mengenai dirinya sendiri, perkataannya tentang Allah, tentang hubungan dengan Allah dan macam-macam itu, begitu banyak yang Tuhan sudah ajarkan, baik melalui pengajaran maupun perkataan maupun perbuatan-perbuatan, misalnya menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Itu mengandung pengajaran-pengajaran tentang kasih Allah misalnya, yang melebihi segala sesuatu, di atas segala hukum. Nah, hal-hal semacam ini sebagai contoh tidak bisa masuk. Nah, apakah ini oleh karena kecerdasan umat Israel yang begitu rendah? Saya pikir tidak. Karena orang-orang Israel bukan orang-orang yang bodoh-bodoh, ya, walaupun itu pada zaman dulu, pada zaman Yesus. Tidak, mereka itu cerdas. Mereka itu punya pemikiran yang luar biasa. Dan inilah orang Israel, jadi mereka bukan tidak punya kecerdasan. Lalu kalau begitu kita bertanya, kalau begitu apa yang membuat ngapa benih itu tidak bisa masuk dan ditahan justru oleh tingkat kecerdasan mereka? Nah, disinilah yang Yesus jelaskan. Jadi bahwa mereka ternyata tidak mengerti. Apa sebab mereka tidak mengerti? Sebetulnya pada episode yang lalu saya sudah jelaskan sedikit bahwa manusia dalam hal mengerti sesuatu, ya,
tidak hanya atau tidak mutlak bergantung dari tingkat kecerdasan. Tidak mutlak bergantung atau tidak sepenuhnya bergantung dari intelligence manusia. Tidak. Jadi bukan karena intelligence manusia atau katakanlah IQ manusia seseorang yang tinggi, ya di atas rata-rata, dia pasti akan lebih mudah memahami sesuatu ketimbang yang memang mungkin sangat rendah. Jadi tidak otomatis, tidak secara mutlak demikian. Karena orang-orang Israel adalah orang-orang yang pintar, orang-orang Yahudi adalah orang yang pintar. Mereka itu dari kecil sudah belajar di sinagoga tentang Taurat, tentang macam-macam. Mereka itu sudah belajar. Jadi mereka bukan orang-orang yang bodoh secara intelligence, bukan. Tetapi apa yang menjadi penyebab? Ternyata persoalan mengerti sesuatu, apalagi mengerti tentang perkara-perkara ilahi, apalagi mengerti tentang apa yang disebut dengan kerajaan sorga atau kerajaan Allah, di mana ini kerajaan Allah hidup di dalamnya, ya, hal yang lebih banyak bersifat rohani, walaupun Israel masih lebih suka memahami itu secara fisik. Jadi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, mereka yang akan menguasai dunia dan sebagainya, yang diberkati Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, orang Yahudi mengerti tentang kerajaan Allah ini sedikit berbeda dari yang sekarang kita mengerti, misalnya. Jadi sekarang, kembali lagi bahwa persoalan intelijensia bukan satu-satunya hal yang bisa atau kemampuan intelijensia manusia itu menentukan dia bisa mengerti sesuatu. Tapi ada hal yang kedua yang sebenarnya lebih memungkinkan orang itu tidak mengerti, yaitu satu sikap hati yang membuat bagaimana dia merespons setiap stimulans atau input-input yang masuk. Seperti selama ini bagi orang Israel, Yesus sudah mengerjakan banyak hal, ya. Sebetulnya dengan mudah saja banyak orang yang langsung percaya kepada Yesus ini datang dari Allah. Tapi ada sekelompok besar orang lainnya yang sama sekali tidak mau percaya. Nah, artinya ini bukan soal intelijensia lagi, tapi ini adalah soal bagaimana attitude mereka, sikap mereka terhadap Yesus. Dan inilah yang menyulitkan mereka untuk mengerti. Oke, jadi Yesus memberikan perumpamaan untuk menolong mereka bisa merenungkan lagi, walaupun Yesus tahu bahwa hati mereka masih tetap tertutup. Jadi sikap ini sangat menentukan. Saya pikir ini juga mudah dimengerti, ya. Kita bisa mendengarkan seseorang yang menyampaikan sesuatu dengan baik, benar, baik, sungguh bagus, uraiannya bagus, makna di dalamnya bagus, pesan-pesannya jelas. Tetapi coba dibayangkan, kalau misalnya saya mendengarkan seseorang yang sehebat itu, tetapi saya sebenarnya tidak suka orang. Saya merasa bahwa orang itu menjadi penghalang buat hidup saya. Saya merasa bahwa orang ini menjadi sesuatu yang menjadi saingan saya. Saya merasa bahwa orang ini bisa merugikan saya. Dan saya tidak suka misalnya sikapnya, tidak suka segala-galanya pada orang itu. Maka apapun yang baik dan benar yang disampaikan oleh orang itu tidak akan bisa saya pahami. Karena penyebab utama adalah penolakan itu memang sudah lebih dahulu ada sebelum kita mau mendengarkan sesuatu. Makanya Yesus katakan bahwa mereka ini, orang banyak ini, ya mereka mendengar tapi sebenarnya tidak mendengar. Mereka melihat tapi sebenarnya tidak melihat. Inilah Yesus yang datang dari surga, inilah Mesias, utusan Allah, yang akan membebaskan manusia dari dosa, yang akan menyatakan kebenaran Allah yang sesungguhnya, yang akan membuka pengertian orang tentang apa itu kasih Allah, membuka pengertian orang tentang keselamatan yang hanya di dalam Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah. Ya, mereka sudah tertutup karena mereka melihat Yesus sebagai penghalang dalam hidup mereka. Mereka melihat Yesus sebagai sesosok yang hadir yang mempengaruhi penurunan popularitas mereka. Dan banyak hal yang membuat mereka tidak nyaman dalam kedudukan mereka. Entah sebagai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, kepala, dan macam-macam orang yang lain, ya. Pegawai-pegawai pemerintahan misalnya di situ, kekaisaran atau kerajaan Herodes dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang tertentu ini memang mereka sudah mempunyai hati yang lebih dahulu menolak Yesus. Karena penolakan ini, maka intelijensia mereka tidak berfungsi dengan baik untuk mengerti hal yang paling sederhana. Sekarang,
Misalnya kembali kepada benih yang ditaburkan itu ya. Sebenarnya kan mudah dimengerti. Jadi kerajaan Allah itu sama dengan benih. Artinya bahwa ada sesuatu dari Allah yang ditanamkan, yaitu kebenaran Allah, kasih Allah, kebaikan Allah dalam memandang manusia, dan juga usaha Allah untuk bagaimana menyelamatkan manusia dari dosa, meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Semua ini mereka tidak bisa mengerti lagi oleh karena mereka tidak suka Yesus. Ini persoalan yang paling berbahaya di dalam hidup, terutama orang-orang Israel pada zaman itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau membawa ini ke dalam kehidupan kita sebagai contoh ya, kita ingat bahwa memang hal mengerti tidak semata-mata oleh karena tingkat IQ kita, tidak semata-mata karena intelijen kita, tetapi sangat bahkan lebih banyak ditentukan oleh bagaimana sikap kita. Jadi pelajaran-pelajaran berharga bisa juga kita terima dari orang-orang yang kurang terpandang, dari orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang sederhana. Ada banyak hal yang bisa kita timba dari sana, sangat bergantung dari bagaimana sikap kita terhadap orang-orang itu. Apalagi terhadap Yesus. Jikalau sikap kita terhadap Yesus sudah tidak benar, ya, memang sudah menolak lebih dahulu, bukan saja skeptis, bahkan memusuhinya seperti orang-orang Israel itu, ya jangan harap mau dapatkan hal-hal yang atau pengertian-pengertian yang benar. Nah, disinilah Yesus menggambarkan hati manusia ini seperti tanah di pinggir jalan itu. Jadi benih itu ditaburkan, tapi dia tidak bisa tertanam. Jadi akhirnya hilang, ya, burung-burung datang, tinggal ambil saja, dan tidak ada apa-apa yang masuk dalam diri mereka pada saat itu. Nah, ini satu kondisi yang cukup berbahaya buat kita ya. Jadi untuk zaman sekarang juga kita tahu bahwa berita-berita yang baik tentang Yesus ya, bagaimana Yesus diberitakan terus sepanjang zaman melalui segala cara, dan berita itu kita sudah dengar, kita sudah tahu. Tetapi bisa saja sikap kita memang tidak mau menerima, dan itu membuat kita tidak bisa memahami hal-hal yang lebih berharga, lebih dalam yang datang dari surga. Ya, mudah-mudahan melalui apa yang saya jelaskan ini atau perumpamaan ini ya, pada bagian yang pertama saja tentang kerajaan Allah yang bagikan benih. Benih ini masih ditaburkan di dalam kehidupan kita manusia. Jadi bagaimana kita? Apakah kita akan tetap seperti tanah di pinggir jalan itu yang sebenarnya lebih banyak batu-batunya sehingga benih itu tidak tumbuh, atau kita mau seperti hati kita mau berubah dan akhirnya benih itu bisa tumbuh. Nah, kita akan melanjutkan hal-hal ini. Perumpamaan ini masih akan kita bicarakan lagi dalam episode yang berikut. Kiranya ada sentuhan surgawi buat Anda pada hari ini. Saya Frederick Makitan undur diri dengan ucapan terima kasih atas segala perhatian Anda. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.